Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan dari Sahih Bukhari, masih di Kitabul Iman. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, babun. Kalau ada yang nanyain anak punya sanad Bukhari, anak jawab punya. Ya, dulu belajar sama Syekh Wasiul Abbas. Ya, walaupun tidak semua kitab, hanya beberapa bab. Terus dikasih ijazah, nggak tahu sekarang ijazahnya kemana. Tapi dapat sanadnya sampai ke atau ngambil dari Syekh Wasiul Abbas dan sempat dapat ijazahnya. Kita cari-cari nggak tahu kemana. Ya khair insyaallah. Jadi sambung ya. Sambung namanya sanadnya, atau nanti di googling kalau Syekh Wasiul Abbas itu sanadnya dari siapa-siapa saja. Ya, Imam Bukhari berkata, babul ma'asi min amril jahiliyah, bab maksiat termasuk perkara jahiliyah. Ya, masih di sini kalau kita berhenti sampai sini saja, ya tanpa baca kalimat setelahnya, maka ma'asi di sini perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, termasuk perkara jahiliyah. Nanti maksiat ini bisa masuk syirik besar, ya syirik kecil, sebagaimana kita telah belajar beberapa masail jahiliyah. Dan yang pertama adalah syirik akbar. Yang pertama adalah apa? Syirik akbar. Kalau kita baca sampai babul ma'asi min amril jahiliyah. Tapi Imam Bukhari rahimahullah tidak cukup sampai di sana. Beliau katakan wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Tidaklah pelakunya kembali ke maasi, perbuatan maksiat, tidak boleh dikafirkan birtikabiha dengan sebab menjalankan atau mengerjakan maksiat tersebut illa bisyirki, kecuali dengan syirik. Lihat, ada kecualinya dengan syirik. Ini menunjukkan syirik juga termasuk maasi. Tapi selain syirik ini, kalau dia kerjakan, tidak boleh dikafirkan pelakunya. Jadi yang mengkafirkan atau yang membuat orang keluar dari dunia Islam adalah syirik besar. Adapun selain itu, tidak boleh dikafirkan ya pelakunya, kecuali dia menghalalkan. Itu beda urusan, masalah hati. Tapi sekedar dia melakukan zahir perbuatan ma'asi, mencuri, zina, khamar dan seterusnya, maka tidak boleh dikafirkan. Ya, ini akidahnya sama Ahlus Sunnah, akidah yang telah diterangkan oleh generasi salaful ummah. Liqaulin Nabi SAW, karena ucapan Nabi Muhammad SAW, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau, ya ini berbicara kepada Abu Dzar. Imru'un, ya imru'un itu bisa artinya perangai, pada dirimu jahiliyah, khuluq, karakter ya jahiliyah. Padahal nanti perbuatan maksiat atau pelanggaran yang dilakukan Abu Dzar adalah melakukan sab itu cacian, celaan. Ya, dan dia derajatnya di bawah apa? Kesyirikan. Tapi bisa diitlaqkan apa yang mereka kerjakan itu amrun jahiliyah. Ya, perbuatan maksiat pada hakikatnya adalah perangai dari apa? Jahiliyah. Bukan berarti jahiliyah sekarang muncul lagi dalam artian sebagaimana yang dialami sebelum datangnya Nabi Muhammad, tidak. Karena jahiliyah telah terangkat ya ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karakternya itu apa? Bisa kembali muncul. Ya. Dalam satuan kasus, dalam satuan tempat, dalam satuan masa bisa kembali apa? Muncul. Tapi jahiliyah diutusnya Nabi Muhammad itu telah terangkat, telah Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan cahaya. Wa qauli
Wa qaulillahi ta'ala, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Allah disekutukan, dan Allah mengampuni selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Lihat qaidnya di situ, jangan merasa aman ya Allah akan ampuni, tapi Allah katakan liman yasha, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti selain syirik akbar, dia tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah siksa. Dan syirik di sini masuk syirik besar dan syirik kecil. Allah tidak akan ampuni kalau mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dianggap remeh perkara syirik. Bedanya kalau syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik besar, nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Ya, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah dan kekal di dalam neraka. Paham ya, ini akidah Ahlus Sunnah terkait masalah ma'asi. Karena maksiat ini hubungannya dengan iman apa? Bisa menurunkan, bisa menjadi iman turun. Tapi tidak ya menghancurkan, kecuali dengan syirik. Illa bisyirki. Lihat fikihnya Bukhari itu di judul. Ya, jadi kedalaman fikihnya Imam Bukhari rahimahullah itu berada di mana? Di judul. Kemudian baru beliau hadirkan alasan dengan hadis. Ya, dahulu seperti itu konsepnya, gampang kasih judul hadis, tanpa banyak penjelasan. Tapi barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur, namanya siapa? Ma'rur, orang Kufah. Qala laqitu Aba Dzarrin, aku menjumpai Aba Dzar, dibaca Aba karena maf'ul bih dari laqitu. Laqiya laku. Ya, laqita, laqituma, laqitum, laqitu, laqina. Artinya aku menjumpai. Maf'ul bihnya Aba Dzarrin mudhaf ilaih. Birrabadzah, rabadzah sebuah tempat. Ya, sebuah kota. Wa alaihi hullatun, dan dia memakai hullah. Hullah itu pakaian yang terdiri dari dua helai, di bawah dan atas. Itu namanya hullah. Ya, karena mungkin zaman dulu saking miskinnya ada yang berpakaian cuma bawahnya doang, atasnya telanjang dada. Ya, kayak film-film Kisanak gitu yang kolosal. Ya, kan banyak tuh. Jangankan zaman kolosal ya, zaman dulu Belanda, kalau antum melihat cuplikan tayangan video-video zaman kolonial, itu banyak orang cuma pakai sarung, kadang jualan di gotong-gotong, entah jualan jamu, jualan buah, jualan pisang, jualan beras. Ya, dulu kau anak cerita, dulu gua jualan beras di sono dekat Monas pokoknya. Jadi gue sepeda dari Jurumudi, goes, ya, bawa karung beras, jualin di sana. Ya gitu aja, kadang cuma pakai celana, pakai sarung. Ini telanjang apa? Telanjang dada. Ya, mau gitu sekarang? Dibilang aneh ya. Ini miskin amat, orang miskin aja kayaknya nggak begini amat ya. Entah memang udah budaya dulu orang nggak pakai kaos, ya nggak pakai baju, atau memang saking apanya? Miskinnya, atau memang saking panasnya. Ya, cuma di sini ya Al-Ma'rur melihat Abu Dzar ya itu memakai hullah. Ya, kayak orang mau umroh lah gitu. Pakainya bagus, jadi ada bawahan, ada atas. Wa ala gulami hullah, dan atas gulamnya hullah. Gulam ini bisa banyak arti ya, bisa budak, gulam. Bisa saudaranya tapi masih kecil, dikatakan juga gulam.
Intinya Abu Dzar membawa anak kecil, gulam. Ya, gulam ini umuran-umuran menjelang balik lah. Kayak Usama tuh, kita katain gulam. Dia belum balik, jadinya gulam. Ya. Fasa'altu an dzalik. Kemudian aku bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu. Kenapa dipakein juga anaknya itu hullah? Anak kecil ini pakai hullah. Abu Dzar pakai hullah, budaknya atau anak kecil ini pakai hullah. Biasanya kan ya beda, biar ketahuan mana majikan, mana apa budak begitu. Maka Ma'rur bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu. Faqala, maka ya, beliau berkata, inni sababtu rajulan, sesungguhnya aku telah mencela seseorang, fa'ayyartuhu bi ummih, maka aku menjelek-jelekan ibunya, gitu, mencela. Jadi terkadang untuk mencela seseorang, kita cela bapaknya, kita cela ibunya. Ya nggak mesti langsung ke orangnya, tapi dengan cara mencela siapa? Bapaknya, berarti kita telah mencela anaknya. Ya, misalkan kita benci sama si fulan, ya, terus kita jelek-jelekin bapaknya. Bapak lu ya tukang ojek misalkan. Bapak lu botak kepalanya. Nah, itu kan anak pasti apa? Marah, ya, merasa dia dihinakan, merasa dicela. Ya. Ini pernah dialami oleh siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mencela seseorang dengan cara apa? Mencela ibunya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar. Sekarang dibaca Aba sebagai munada. Kalau di atas dibaca Aba sebagai maf'ulun bih. Ya. Ayyartahu bi ummih. Apakah engkau mencela dia, laki-laki tadi, dengan mencela ibunya? Ya. Abu Dzar diam saja. Ya, kemudian dijawab oleh Nabi langsung, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ada perangai jahiliyah, ada karakter apa? Jahiliyah. Tapi ingat, jahiliyah bahasanya banyak, tidak melazimkan berarti jahiliyah kufur kafir. Tinggal dilihat kasusnya apa. Oh, kasusnya mencela. Kata Nabi, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik. Perbuatan apa? Fasik. Nah, ini juga menunjukkan perbuatan maksiat pasti karena bodoh. Bukan bodoh karena dia tidak tahu ilmunya sama sekali, bukan. Sebagaimana ya antum nanti bisa baca tafsir dari surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Pakainya bi. Ya, tafsirnya di situ salah satunya oleh para ahli tafsir. Sini Anda bacakan. Ya, dari sahabat Mujahid atau dari Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Qatadah menjelaskan, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang bodoh pada saat ia melakukannya. Mengapa disebut bodoh? Karena ia mendahulukan syahwat atau amarah yang sesaat, serta mengabaikan ancaman siksa Allah dan pengawasannya. Kebodohan di sini merujuk pada kurangnya akal dan ketundukan, gitu. Kurangnya pengagungan kepada Allah. Mafhum? Jadi dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, syahwatnya. Bukan bermakna dia tidak tahu ilmu sama sekali, tidak. Ya, maka orang yang melakukan kesyirikan, melakukan apa? Ya, yang namanya kemaksiatan itu karena apa? Bijahalah, pakainya bi, karena bodohnya dia. Padahal dia tahu. Beda kalau kalimatnya an jahalatin. An berarti pakainya an hurufnya. Kalau an maknanya apa? Maknanya dia tidak punya ilmu sama sekali. Maka tidak punya apa? Ilmu sama sekali. Dan kemarin kita belajar ya banyak tentang tauhid. Mau dia bodoh sama sekali atau dia sebetulnya ada ilmu, mafhum, tetap orang yang melakukan syirik besar dinamai apa? Musyrik. Ya, kalau dalam Al-Bayyinah ayat 1 itu memang bodoh sama sekali dia. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina, tidak bisa lepas hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Ya, tapi kalau kasusnya orang-orang musyrikin Arab yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW, dia tahu. Orang ditanya siapa yang mencipta Allah, siapa yang menghidupkan Allah. Ya, hanya saja melakukan syirik, ikut agama nenek moyang, ikut ya, atau nggak mau lepas dari taklid kepada tokoh-tokohnya. Ini pun dikatakan bodoh. Ya, tapi kebanyakan yang namanya maksiat itu bijahalatin. Apa? Bijahalatin. Antum tahu hukum mencuri, tapi tetap mencuri. Ini namanya bijahalatin, bukan anjahalatin. Ada di sini yang nggak tahu hukum mencuri sama sekali. Ya, bukan begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Makanya disuruh taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pakai anjahalatin, berarti kan nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali kok disuruh taubat, gimana ceritanya? Ya, nggak tahu sama sekali kok dikafirkan, kayak semalam kita belajar. Ya, berarti memang dari awal dia bodoh sekali. Tapi bukan itu yang dimaukan dalam ayat. Ya, karena kebodohan menyelimuti dia, begitu. Yang mengalahkan ilmu, mengalahkan ya akal sehat. Dia lebih memilih kebodohan, dia lebih memilih hawa nafsu. Makanya Nabi katakan innaka mru'un fika jahiliyah. Kira-kira Abu Dzar tahu nggak hukum mencela itu? Ya, pasti tahu. Ya, secara akal saja, secara fitrah, mencela itu tidak dibenarkan. Mencela, mencaci, memaki, membunuh, ya, dan seterusnya itu tidak dibenarkan. Ya, orang yang main judi juga tahu judi nggak boleh. Yang merampok juga tahu merampok nggak boleh. Taunya dari mana? Ya, pokoknya nanti kalau gue punya anak, kata dia, gue nggak boleh dia, gue mau pondokin gitu. Padahal bapaknya mencuri, bapaknya main judi, tapi dia nggak mau anaknya apa? Sama kelakuannya dengan bapaknya. Dia tahu ya rokok haram, sampai anaknya dilarang untuk apa? Ngerokok. Kecuali yang sudah rusak akalnya, anak SD udah nggak apa-apa tong, ngudut aja tong. Ada yang bapak begitu modelnya. Bapaknya ngudut nih, terus anaknya minta, ini ambil aja nih tong, ayo jembat bareng. Ya, join. Gak ada bapak yang kayak begitu model. Kecuali yang sudah apa? Rusak akal-akalnya semua, terbalik hatinya. Nasallallahu ya. Dipahami ayatnya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bi jahalati. Bukan an jahalati, tapi apa? Bi, ya, dengan sebab apa? Kebodohan, ya, menutup akal sehatnya. Padahal dia tahu, tapi terkalahkan. Makanya dikatakan bodoh. Makanya dikatakannya apa? Bodoh. Kurang ta'zimnya dia kepada Allah. Ya, padahal dia tahu itu apa? Maksiat, begini efeknya, tapi terkalahkan dengan hawa nafsunya. Beda kalau pakai an, berarti sama sekali tidak tahu. Ya, begitu juga dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, hatta yasma'a menunjukkan dia belum pernah dengar kalam Allah. Tapi tetap di awal dikatakan wa in ahadun minal musyrikin. Ya, bab penamaan. Tapi dalam bab hukuman tidak bisa langsung dihukum hatta yasma'a kalam Allah. Ya, makanya disuruh perintah tobat karena bijahalatin. Ya, dia sudah tahu maklumat sebelumnya tapi melanggar, makanya disuruh taubat. Ya, beda kalau nggak tahu sama sekali, kok disuruh taubat gimana? Ya? Nah, begitu. Maka perangai-perangai maksiat itu adalah perkara jahiliyah. Ya, dan tidak boleh dikafirkan kecuali kalau jahiliyahnya adalah syirik apa? Syirik besar. Kita lanjutkan, ya Abu Dzar a'ayyartahu bi ummih, wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela rajul tadi dengan ibunya? Maksudnya mencela ibunya sehingga si orang tadi marah. Innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya pada dirimu ada perangai jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Sekarang Nabi katakan saudaramu adalah khawalukum. Khawal itu bisa diartikan budak, bisa diartikan pembantu. Ja'alallahu tahta aidikum. Allah jadikan saudaramu itu di bawah tanganmu, maksudnya kamu yang menanggungnya. Faman kana akhuhu tahta yadih, maka barang siapa yang saudaranya di bawah tangannya,
falyut'imhu mimma ya'kulu, maka dia memberi makan saudaranya dari apa yang dia makan. Jadi misalkan antum punya saudara, terus dia kerja sama antum, maka dia adalah khawalukum. Kalau dia jadi khawalukum, berarti kalau antum makannya nasi goreng, kasih dia nasi goreng. Kalau dia antum makannya ayam, kasih dia ayam. Wal yulbisu mimma yalbas, dan pakaikanlah dia pakaian sebagaimana yang kau pakai. Makanya tadi gulamnya ini, saudaranya ini dipakein juga hullah. Sebagaimana Abu Dzar pakai hullah, maka anak kecil ini pakainya hullah. Ya, intinya di sini Imam Bukhari hanya ambil innaka mru'un fika jahiliyah. Sisanya tambahan faedah. Ya, sisanya tambahan faedah. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Janganlah kalian membebankan mereka apa yang beban ini mengalahkan mereka. Jadi jangan dikasih tugas yang berat sehingga dia nggak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau kalian bebankan kepada mereka satu pekerjaan, maka tolonglah, bantulah mereka. Begitu. Ya, biasanya prinsip ini dipakai juga oleh orang-orang Padang, Minang. Makanya Padang singkatannya apa? Pandai dagang katanya. Karena yang ditarik biasanya siapa? Jadi pegawai saudaranya sendiri. Cina juga kayaknya gitu ya. Ya, orang Betawi doang yang nggak mau, malas Betawi gitu ya, nggak mau kerja, gitu. Makan mulu, ngopi mulu, gitu. Nah, kalau orang Padang, orang Minang yang diajak ke kampung, yang diajak di kampung adalah saudara-saudaranya. Ya, maka ini ada perintah dari Nabi, kalau saudaranya itu menjadi budaknya dalam tanda kutip atau jadi pembantunya, maka ya berilah mereka makan sebagaimana kamu makan. Berilah pakaian sebagaimana kamu ya berpakaian. Dan kalau kasih tugas, jangan memberatkan mereka sehingga terkalahkan dengan tugas tadi. Dan kalau dikasih beban, maka bantulah. Ya. Al-muhim itu fikih tersendiri. Yang kita ambil di sini adalah kalimat innaka mru'un fika jahiliyah. Ketika Abu Dzar melakukan perbuatan mencela, maka Nabi katakan innaka mru'un fika jahiliyah. Ini menunjukkan maksiat termasuk perangai jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena nisbah dari kata jahil, bodoh. Dan bodoh di sini bukan berarti betul-betul bodoh, tidak. Tapi memang bodoh yang mengalahkan akal sehat dia, yang lebih mengedepankan hawa nafsu, ya, yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal dia tahu itu adalah maksiat, tapi dia langgar. Maka itu adalah apa? Innaka mru'un fika jahiliyah. Nanti antum baca lagi tafsir dari surat An-Nisa ayat berapa? 17. Ya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Pakainya bi. Ya, ini menunjukkan ya dia punya maklumat sebetulnya. Hanya saja ya dia lebih mengedepankan taklid, hawa nafsu, ya lebih mengedepankan dunia, ya pengagungan kepada Allahnya kurang atau bahkan sedikit tidak ada. Ya, itu yang diperintahkan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, misalkan kalau anak kecil nggak tahu apa-apa terus melakukan pelanggaran, masa kita suruh taubat ya? Emang betul-betul bodoh anak kecil. Ya, misalkan anak kecil ngapain? Anak kecil ngapain misalkan? Mencuri misalkan. Tapi anak kecil banget ya, anak kecil yang bukan mumayyiz. Ya, yang kalau yang mumayyiz mah biasanya udah tahu hukum mencuri nggak boleh. Ya, tapi juga kan nggak bisa juga kita harus tobat kamu. Ya, karena memang belum kenapa dia taklif. Ya, nah sekarang perbuatan maksiat yang sering kita lakukan itu bijahalatin atau anjahalatin, coba mikir sendiri. Apa sama bijahalatin atau anjahalatin? Ya, misalkan dia ya apa gitu sama orang tuanya, mungkin lawan atau perbuatan-perbuatan lainnya dari maksiat, maka itu adalah amrun jahiliyah. Itu adalah apa? Ya, fi amril atau min amril jahiliyah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk senantiasa bertobat
Ya, karena itulah perangainya manusia memang. Wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia berdosa, maka segeralah minta apa? Minta ampun. Karena jarang sekali ya orang melakukan perbuatan maksiat gitu karena memang nggak tahu sama sekali. Ya, atau bodoh, nggak dapat ilmu sama sekali. Tapi itu ada tuh, dia memang bodoh sekali, nggak ngerti. Ya, sekarang kita bahas lagi, ada nggak akses untuk dia belajar gitu. Larinya ke sana jadinya. Jangan berarti langsung dilegalkan, oh iya nih betul-betul bodoh, berarti ya terangkat enggak. Ya, beda kalau tidak memiliki akses sama sekali. Bisa mulhaq dengan ahlul fatrah. Bisa mulhaq dengan apa? Ahlul fatrah. Ada pertanyaan sampai sini? Barakallahu fikum. Ya. Illa bi atau illa syirka? Bi. Istiza juga masuk dalamnya atau enggak? Ya nanti lihat lagi dia pembatal enggak? Menjadi pembatal Islam enggak? Istihza. Batal Islam enggak? Ayo. Hah? Batal. Kalau di Nawaqid nomor berapa dia? 6. Ya, yang penting istihzanya ya olok-olok Allah, olok-olok Rasulnya, olok-olok kitab. Ya, kalau selainnya nanti dirinci masalahnya. Kalau cuma ada tendensi karena pribadi terus diolok-olok, ya ini jatuhnya dosa besar. Tapi kalau mengolok-olok orang yang berilmu, ulama, karena apa yang dia bawa, ya maka ini jatuhnya apa? Pembatal keislaman. Ya kan karena ada juga namanya manusia kadang mungkin selek sama ahli ilm, ya mafhum? Ya, seleknya apa? Dicela-cela, dijelek-jelekin bukan karena agama yang dibawa, tapi mungkin ya sakit hati dia, entah dibeginiin, digituin, entah kena urusan bisnis dan apa. Ya, tetap itu pun jatuhnya apa? Dosa besar. Jatuhnya apa? Dosa besar. Ya syirik itu kan sampel terbesar ya, nanti tinggal diikutin yang lain yang sebagai pembatal-pembatal keislaman yang lain. Kalau semuanya mau disebutin panjang judulnya. Ya, ini menunjukkan masail jahiliyah banyak. Selain syirik besar, ya dia tidak boleh dikafirkan. Kecuali ada bab istihlal. Apa istihlal? Menghalalkan. Ya, misalkan zina ini halal kok. Waduh, ngeri. Ya, sebagaimana ada dosen di mana dulu yang bilang zina itu apa? Enggak haram, Pak. Ya, terus pelakunya yang bilang halal nggak boleh langsung dikafirkan, wah lebih bahaya lagi. Astagfirullah. Nah ini akidahnya Daud ibn Jirjis. Akidahnya apa? Daud ibn Jirjis. Ya, apa akidahnya? Ya, perbuatannya kufur, orangnya belum tentu. Perlu kaidah-kaidah yang besar yang harus diserahkan kepada ulama dan seterusnya. Ini akidahnya Daud ibn Jirjis al-Baghdadi yang hidup di masa Syekh Abdul Latif, cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Jadi bukan hidup di masa Syekh Muhammad kan? Ya, dia hidupnya di masanya cucu Syekh Abdul Latif. Ya, ibn siapa bapaknya? Ibn Abdurrahman atau Ibn? Ini cucu lah. Cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya, di masanya Syekh Abdullah Ababatin. Ya, ketika itu dia datang dari Baghdad ke Riyadh. Ya, dilihat kok bagus nih ilmu alatnya segala macam, fikihnya, akhirnya dikasih panggung. Ya, bikin halaqah ta'lim. Katanya pas ditanya masalah syirik besar, dia keluarin kaidah itu. Memang perbuatannya syirik, tapi orangnya apa? Belum tentu. Jadi siapa yang syirik? Yang berbuat kesyirikan. Kalau Z berbuat kesyirikan, ya belum tentu. Terus siapa yang kufur? Ya orang yang berbuat kesyirikan. Nah gimana? Muter-muter. Dilaporin ke Syekh Abu Batin, Syekh Abdul Latif. Ya entah terjadi munaqasyah, ya diskusi, tapi dia ngeyel. Akhirnya para ulama ya bantah, ya buat buku bantah tentang Daud ibn
Ibn Idris. Bahkan yang menulis kitab Fathul Majid pun bikin bantahan. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, ya Ibn Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, yang punya Fathul Majid. Jadi banyak para ulama ketika itu, bukan hanya Syekh Abdul Latif. Memang yang paling tebal punyanya Syekh Abdul Latif. Ya. Lumayan lebih tebal dari ini bantahnya. Hampir 600-700 halaman. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.